Karena mereka nggak dapat pengakuan, akhirnya mereka nggak bisa sekolah. Mereka nggak bisa dapat pekerjaan. Ketika mereka menikah, menikahnya dianggap nikah ilegal. Maka anaknya dianggap anak zina. Saya kira seluruh hakim konstitusi pada waktu itu bersedih ya, karena stigma yang mereka alami itu luar biasa. Pemirsa, saat ini terdapat sebanyak 178 organisasi penghayat kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 12 juta orang sebagai penganutnya. Selama puluhan tahun, kelompok penghayat kepercayaan ini mendapat diskriminasi, utamanya dalam memperoleh hak-hak sipil maupun politik akibat kepercayaan yang diadut tidak diakui sebagai 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberi pengakuan terhadap kaum kepercayaan. Nah, saya akan melihat bagaimana keberlanjutan dari implementasi kebijakan ini bagi sejumlah kaum kepercayaan. Merapu adalah salah satu dari 178 organisasi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Hampir sebagian besar pengikutnya bermukim di Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2023, tercatat jumlah penghayat Merapu adalah sebanyak 16.522 orang, atau 6,75% dari total penduduk Sumba Timur yang mencapai 244.000 jiwa. Selama puluhan tahun, lebih dari 12 juta penganut penghayat kepercayaan di Indonesia berjuang menghadapi diskriminasi. Pasalnya, negara saat itu belum mengakui keberadaan kelompok penganut kepercayaan. Hal ini tercermin dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang belum mengakomodir pencatatan kepercayaan mereka. Dampaknya akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara pun sulit diperoleh. Setelah berjuang sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi pun akhirnya mengabulkan permohonan judicial review penghayat kepercayaan melalui putusan nomor 97/PUU/14/2016 tentang pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom KTP elektronik dan kartu keluarga yang dinyatakan dalam sidang tanggal 18 Oktober 2017. Putusan ini memberi harapan baru bagi keberlangsungan hidup para penghayat kepercayaan. Saya menemui Umbu Remi, salah satu tokoh Merapu di Kampung Raja Prailiu, Sumba Timur. Ia menceritakan perjuangannya untuk memperoleh pengakuan dari negara saat itu. Misalnya, terpaksa memilih salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia untuk proses pencatatan administrasi. Umbu Remi, dulu kan sebelum adanya putusan MK yang 2016 yang boleh mencantumkan kepercayaan di kolom KTP itu, nah itu dulu orang Merapu nih di sini seperti apa sih kondisinya? Apakah dulu terjadi diskriminasi terhadap hak-hak sipil mereka gitu? Termasuk juga Umbu Remi ini sebagai penghayat Merapu sendiri ini gimana dulu kondisinya? Jadi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 itu memang terjadi diskriminasi terhadap warga negara, khususnya untuk penghayat kepercayaan Merapu di Pulau Sumba ini. Jadi waktu itu karena mayoritas di sini Kristen, akhirnya pilihlah agama Kristen. Jadi untuk salah satu kenapa memilih itu akhirnya kan untuk mendapatkan layanan pendidikan. Komitmen pengikutnya untuk tetap menerapkan cara hidup tradisional dan sederhana justru membuat penganut Merapu kerap memperoleh diskriminasi. Sejak Indonesia merdeka, karena ketiadaan pengakuan terhadap agama-agama asli, agama-agama leluhur, maka citra Merapu semakin mendapatkan stigma yang negatif. Gaya hidupnya yang sederhana, ritualnya yang dikedepankan, manusia pada umumnya yang sangat terobsesi dengan uang, sangat terobsesi dengan materi, sudah pasti menganggap itu berbeda dan menganggap secara ekonomi tertinggal.
Untuk memastikan semua penghayat Merapu tercatat dalam administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Sumba Timur rutin melakukan sosialisasi dan metode jemput bola. Jadi Bapak Mama harus mengurus yang namanya dokumen kependudukan. Karena dengan dokumen kependudukan itu bukan pelayanan dasar kalau Dinas Dukcapil melakukan pelayanan itu, tetapi dasar dari semua pelayanan. Mama, adik-adik yang penganut kepercayaan Merapu, kolom agama yang sebelumnya itu ada dikasih tanda strip, pada saat dengan putusan 97 tahun 2005 maka akan tercantum dengan tulisan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang tidak mau melakukan perekaman karena memang dikasih standar strip. Tapi dengan sosialisasi, dengan pendekatan kita memberikan arahan bahwa pentingnya dokumen kependudukan terutama KTP sehingga mereka bisa melakukan pelayanan publik lainnya, mereka mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada dan mengikuti perekaman KTP. Metode jemput bola yang dilakukan di Disdukcapil Sumba Timur berdampak signifikan terhadap jumlah penerbitan KTP penganut Merapu. Saat ini tercatat sebanyak 99,31% penganut Merapu telah memiliki KTP tanpa harus mengosongkan kolom agama. Jumlah ini meningkat 93,14% sebelum ingkrahnya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana pada tahun 2016 penganut Merapu yang memiliki KTP hanya sebanyak 6,17%. Sangat positif, sangat bagus gitu karena kemudian pemerintah daerah melaksanakan mandatnya untuk mengadministrasi penduduk, termasuk penganut agama Merapu. Jemput bola bagus, harus terus diperbanyak karena agama Merapu pun kalau mau mendatangi Dukcapil kan jauh dan belum tentu punya ongkos untuk datang. Nah, ini adalah contoh baik ya, good practice yang harusnya bisa diteladani oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Perjuangan panjang penghayat Merapu untuk merealisasikan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara pun telah berhasil membawa perubahan nyata, khususnya bagi peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. KTP itu sangat penting karena untuk sekolah, untuk kuliah juga, dan ini KTP untuk penting juga untuk kesehatan karena bisa pemeriksa di kesehatan itu karena tentang ada KTP, Kak. Baru-baru istri saya melahirkan begitu. Dari segi transportasinya, maksudnya dari rumah ke rumah sakit, itu udah ditanggung dari pemerintah, dari kesehatan, gratis lah. Implementasi putusan MK tahun 2017 juga menaruh perhatian pada pelestarian nilai-nilai Merapu di kalangan generasi muda melalui integrasi pendidikan penghayat Merapu ke dalam kurikulum pendidikan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama mempersulit posisi kelompok penghayat kepercayaan di mata hukum. Untuk memahami lebih lanjut, saya menemui sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini. Salah satunya Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberi putusan terkait eksistensi kelompok penghayat kepercayaan pada tahun 2017 lalu. Diskriminasi kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia telah mengakar sejak tahun 1965. Saat itu pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama guna mengatur tindak pidana penistaan agama. Bak pisau bermata dua. Undang-undang yang dibentuk untuk melindungi eksistensi 6 agama resmi ini, di sisi lain tidak mengatur keberadaan penganut agama-agama asli Nusantara yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Akar masalahnya adalah sebenarnya sejak tahun 65. Jadi ada namanya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965, itu dilahirkan di zaman Pak Soekarno. Yang di undang-undang itu, di PNPS itu menempatkan ada 3 kelompok keagamaan
Nah, kelompok yang ketiga adalah penghayat percayaan yang dianggap sesat, perlu dibina kepada keyakinan yang sehat. Nah, PNPS ini menempatkan mereka sebagai kelompok yang sesat. Akhirnya secara politik mereka dapat penyingkiran di mana-mana. Perlakuan diskriminasi kian memuncak dalam praktik pelayanan publik di lapangan ketika kolom agama di kartu tanda penduduk bagi penghayat kepercayaan harus dikosongkan. Perjalanan panjang organisasi penghayat kepercayaan dalam memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara sebagaimana 6 agama resmi yang ditetapkan pemerintah telah dimulai sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi. Dulu itu nggak ada MK. MK baru ada 2003. Jadi memang ya peluang advokasinya sendiri baru dimungkinkan di tahun 2003 ke sini. Yang kedua, mengumpulkan mereka untuk berani maju itu juga lumayan sulit, Mbak. Kenapa? Karena mereka tumbuh dengan trauma dan tidak percaya dengan sistem gitu. Soal trust itu juga luar biasa, Mbak. Ketakutan itu terjadi. Misalnya ketika tahun 2010 ya, mereka mengajukan judicial review ke MK. Mereka jadi pihak terkait di MK. Itu peristiwa pembongkaran makam terjadi di mana-mana, Mbak. Jadi ada kekhawatiran ya, maju itu dianggap sebagai melawan, dianggap sebagai forum yang merusak harmoni di lapangan menjadi terdampak. Jadi memang perlu pelan-pelan, Mbak. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara berlanjut di meja hijau pada tahun 2016. Hingga akhirnya MK mengabulkan seluruh gugatan melalui putusan 97/PUU-14/2016 yang diumumkan dalam sidang terbuka tanggal 18 Oktober 2017. Putusan tersebut menganulir pasal 61 dan pasal 64 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menolak menyantumkan identitas agama seseorang di luar 6 agama resmi di Indonesia. Saya menemui Idewa Gede Palguna, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara ini. Menurutnya putusan MK mengabulkan permohonan para kelompok penghayat kepercayaan adalah langkah yang tepat. Itu kan hak konstitusional kan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu maka undang-undang tidak boleh menyimpang dari konstitusi itu. Dia justru harus lebih menjamin, dan karena itu maka pemerintah juga harus menjamin apa yang dicuratkan di dalam konstitusi itu benar-benar terlihat di dalam praktek, dan itulah tugas Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution atau sebagai pengawal konstitusi itu kan untuk menjamin bahwa praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara itu harus berdasar kepada dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jadi ketika kolom agama itu dikosongkan buat mereka, semua akses itu jadi tertutup. Ya. Lalu di mana persamaan di hadapan hukumnya? Kegigihan para penganut penghayat kepercayaan melawan diskriminasi selama bertahun-tahun turut menjadi salah satu fakta persidangan saat itu yang membuat para majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan mereka. Saya kira seluruh hakim konstitusi pada waktu itu bersedih ya, karena stigma yang mereka alami itu luar biasa. Dan menurut saya pribadi dalam soal ini ya, itu mereka orang-orang yang luar biasa itu. Bayangkan kalau saya belum tentu akan sekuat itu menahan perlakuan diskriminatif yang mereka alami selama bertahun-tahun. Itu sampai mereka beranak cucu itu mengalami peristiwa itu. Baru kemudian setelah ada Mahkamah Konstitusi dan mungkin entah siapa yang mengadvokasi ya, mereka mengerti bahwa itu adalah hak konstitusional yang bisa mereka perjuangkan lewat Mahkamah Konstitusi. Usai dikeluarkannya putusan MK terkait eksistensi para penghayat kepercayaan, Kementerian Dalam Negeri segera merespon putusan ini lewat Permendagri nomor 118 tahun 2017 tentang Blanko KK, registrasi dan kutipan akta pencatatan sipil. Setelah kami lakukan sosialisasi, kemudian juga proaktif datang ke daerah-daerah yang katakanlah banyak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan istilahnya jemput bola, mereka kan kemudian banyak
yang kemudian di dalam dokumen kependudukan yang saya sebutkan tadi, kemudian terdaftar. Karena dengan memiliki dokumen kependudukan, dia akan mendapat pelayanan publik untuk berbagai hal secara lebih publik. Tapi juga dia bisa berpartisipasi dalam hal politik. Hak memilihnya itu tidak hilang. Penghayat kepercayaan di Indonesia yang turut merasakan manfaat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah masyarakat suku Baduy di Lebak, Banten. Langkah proaktif di Sdukcapil wilayah setempat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Baduy melalui perluasan akses layanan publik yang sebelumnya sulit dijangkau. Sunda Wiwitan merupakan salah satu organisasi penghayat kepercayaan yang sebagian besar pengikutnya bermukim di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Sama seperti pengikut Marapu, kelompok Sunda Wiwitan juga sempat berjuang melawan diskriminasi berkepanjangan. Pengakuan negara terhadap eksistensi penghayat kepercayaan turut mengubah dinamika kehidupan para penganutnya. Salah satu wilayah yang penduduknya menganut Sunda Wiwitan adalah Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten, yang dikenal dengan masyarakat suku Baduy. Tercatat ada sebanyak kurang lebih 9.000 jiwa penganut Sunda Wiwitan di desa ini. Di Desa Kanekes, saya melihat bagaimana presiden hukum secara signifikan mampu mengubah kehidupan sebuah kelompok. Waktu itu sih di kolam KTP itu masih sempit, itu kan dari segi masyarakat itu banyak yang komentar, terus KTP itu udah ada, terus banyak yang dibalikin lagi, masanya kan untuk pelayanan kesehatan itu banyak yang ditanyain, kok ini KTP nggak ada agamaan, nggak ada tercantum agamanya gitu. Setelah udah ada keputusan MK itu, sekarang untuk pelayanan kesehatan cukup lumayan berjalan, bahkan untuk misalnya ATM, rekening yang lainnya alhamdulillah cukup berjalan, bahkan untuk mengenai bantuan juga, bansos, bahkan PKH, bahkan BNT itu lumayan cukup berjalan sesudah ada keputusan MK. Merespon putusan MK, Disdukcapil Lebak segera menerapkan metode jemput bola agar seluruh masyarakat suku Baduy penganut Sunda Wiwitan tercatat dalam sistem administrasi negara. Mulailah kita sosialisasikan, ya, putusan MK kita sosialisasikan, kita beri pengertian. Kemudian 2018 Dirjen Dukcapil turun melakukan perekaman massal sampai 1 minggu di Baduy, dan alhamdulillah pada saat itu terjaring semua. Berjalan waktu, kemudian Dirjen Dukcapil melakukan ini lagi perekaman ulang melalui jalur belakang Baduy dalam, dilakukan, disisir semua. Harapannya supaya fasilitas negara yang untuk masyarakat miskin bisa diterima. Saya berkesempatan melihat proses perekaman KTP warga Desa Kanekes. Antusiasme warga untuk memiliki dokumen kependudukan resmi menunjukkan tingginya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat di desa ini. Mas, ini kalau boleh jelasin lagi ada perekaman KTP buat apa nih, Mas? Iya, kita kebetulan di sini sedang mendata masyarakat Baduy yang belum memiliki KTP, terutamanya untuk kepentingan pemilu kada yang terdekat ini, pemilu kada. Tapi di samping itu juga teman-teman ini kan butuh akses pelayanan publik. Ini berarti didominasi oleh anak-anak muda, pemilih pemula. Iya, pemilih gitu pemula, khususnya pemilih pemula, karena memang di kepentingannya pilkada ke depan ini para pemilih pemula yang belum ada KTP-nya gitu. Ya berarti dulu udah sempat melakukan perekaman, lalu itu KTP-nya jadinya gimana, Mas? Nah, untuk KTP pertama yang dikirim oleh pemerintah pusat, dulu kan pencetakannya di Dirjen Dukcapil. Oleh Dirjen Dukcapil dikirim ke kita, tapi ditolak oleh mereka karena tidak ada agamanya, sehingga kita musnahkan KTP tersebut.
Pemirsa, jadi ini adalah salah satu layanan rutin yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Lebak pasca adanya putusan MK mengenai judicial review perubahan terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan masyarakat aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinan mereka di kolom agama baik di KTP maupun juga kartu keluarga. Nah, sistem jemput bola yang dilakukan dengan cara mendirikan posko di Baduy ini untuk memastikan agar masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan khususnya di Baduy Luar ini bisa memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga maupun juga akta kelahiran, sehingga hak mereka sebagai warga negara Indonesia baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun juga hak politik bisa terpenuhi. Penolakan terhadap modernisasi sebagai sebuah dogma yang dipegang teguh masyarakat suku Baduy, di sisi lain menjadi tantangan proses perekaman KTP elektronik. Orang Baduy itu sifatnya nomaden. Jadi dia tinggal di wilayah Kanekes, tapi mencari kehidupannya karena tanahnya terbatas. Dia berkebunnya di luar, maka di daerah. Jadi dia pergi dari desanya 2 bulan, berkebun, baru balik lagi. Kita sedang melakukan perekaman mendatangi, tapi nggak bisa tertangkap orangnya karena orangnya sedang berada di luar. Makanya inisiatif kami satu-satunya dari 345 desa selebak kita menempatkan alat perekaman di desa Kanekes. Mungkin Ibu sudah lihat ya di sana. Di sana kita lakukan perekaman. Harapannya apa? Karena dia tidak bisa dipastikan waktunya, berbeda dengan desa lain. Maka dia setiap ada yang pulang rekam, catat. Terus Kasina, nah pokoknya nanti nggak usah ganti-ganti namanya, wis Kasina baik. Tanggal lahirnya inget tak? 17 tahun. 17 tahun berarti 2007 ya. Kesepakatan ya. Ini 17 tahun. Berarti tanggal lahirnya tanggal 1 bulan Juli 2007 ya. Pernah dirubah-rubah nih. Nah, beneran ya. Cara hidup tradisional masyarakat Baduy yang tidak mengenal konsep tanggal lahir dan nama keluarga juga menjadi tantangan lain. Untuk menjawab tantangan ini, Disdukcapil Lebak turut melibatkan ketua adat Desa Kanekes untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Baduy. Setelah mendapatkan pengakuan dari negara atas kepercayaan yang diyakini, masyarakat Baduy kian menyadari pentingnya memiliki KTP untuk mengakses hak-hak dasar sebagai warga negara. Layanan kesehatan mau bikin BPJS juga kan, kalau mau ke rumah sakit nggak punya BPJS harus bikin dulu, terus harus pakai KTP, terus bansos juga kan ditanyain KTP dulu baru dicairin itu. Sangat penting, dikarenakan zaman sekarang jangankan bikin rekening, jual beli aja harus pakai KTP. Identitas itu sangat penting. Perbankan, terus dengan apapun namanya itu harus berawal dari KTP. Kini, penerbitan KTP penganut Sunda Wiwitan di wilayah Lebak, Banten telah mencapai 94% atau 6.376 jiwa dari total wajib KTP sebanyak 6.777 jiwa. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berperan sentral dalam memastikan tak ada lagi diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Pastinya Pemda setempat melalui dinas yang terkait itu juga harus proaktif. Katakanlah untuk mendapatkan pelayanan publik di SD, SMP, bagaimana dinas pendidikan kabupaten kota itu lebih proaktif. Untuk kesehatan, dinas kesehatan. Tentu saja dalam juga koordinasi kementerian di tingkat pusat. Negara hadir untuk memberikan kebebasan memeluk agama dan keyakinan, diiringi dengan perlindungan serta pemenuhan hak yang sama tanpa memandang ras, suku, maupun agama. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghayat kepercayaan mencerminkan adanya kemauan politik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.